Ya, jadi perkenalkan nama saya Nur Budi Satrio dari 12 MIPA 3. Hari ini saya akan jawab pertanyaan tentang panggilan profesi. Silakan diikat. Jadi tujuan awal saya setelah menamatkan SMA, saya akan mencoba SBMPTN dan memilih Universitas ITB dalam pilihan pertama yang letaknya berada di Bandung. Lalu untuk pilihan kedua, saya akan memilih Universitas UGM yang berada di Yogyakarta. Dan untuk pilihan swasta, saya akan memilih Universitas Parayangan yang berada di Bandung. Jurusan yang saya ambil nanti adalah jurusan teknik sipil. Bagi yang nggak tahu, teknik sipil itu adalah ilmu yang mempelajari tentang bangunan, tentang konstruksi bangunan. Lalu kita belajar untuk menghitung, mendesain, membangun, serta merencanakan bangunan dan mengetahui material yang cocok dalam sebuah infrastruktur sebuah bangunan. Alasan saya memilih jurusan teknik sipil karena saya mempunyai minat dalam proses pembuatan konstruksi di sebuah infrastruktur seperti jalan raya, waduk, dan jembatan, serta bangunan tinggi-tinggi di kota-kota besar. Saya juga sudah memiliki sedikit bekal tentang kuliah teknik sipil yang saya dapat dari ayah saya karena beliau merupakan mantan mahasiswa teknik sipil. Awal munculnya motivasi saya berasal dari ayah, karena ayah saya sering mengenalkan apa itu teknik sipil dan keunikan dari jurusan ini. Dan hal itu membuat saya kagum dan bertanya-tanya. Ternyata gini loh cara membuat bangunan seperti jembatan. Oh gini tuh cara buat bangunan yang tinggi. Hal itu yang membuat saya memotivasi untuk memasuki jurusan teknik sipil. Dalam teknik sipil membutuhkan skill dalam menggambar, menyusun, seperti menyusun rancangan produk, terutama menghitung, karena menghitung itu hampir masuk ke semua mata kuliah di teknik sipil, serta gambar bangun ruang yang menggunakan software komputer. Tantangan di teknik, yang pertama kita harus memanage waktu agar kita lebih pintar dalam mengatur waktu, dan kita juga harus mengerti cara-cara dosen itu mengajar, cara menyampaikan dosen mengajar, karena di setiap dosen itu memiliki sifat yang berbeda-beda, maka kita harus menyesuaikannya. Usahanya yang saya lakukan itu yang penting tuh jangan malas dan harus rajin belajar, serta yang utama itu konsisten. Karena walaupun nggak konsisten seperti hanya niat di awal saja, itu sama aja bohong. Pasti akhir-akhirnya itu pasti akan males, seperti bom waktu. Nah, oleh karena itu harus panjang waktu, kita harus siap agar kita bisa mendapatkan target yang kita inginkan. Tadi adalah alasan saya memasuki teknik sipil. Berikut hasil wawancaranya. Jaihan Salahuddin Muhammad. Ya, menurutku itu teknik sipil itu untuk masa depan yang berikutnya itu lebih banyak lowongan kerjanya, terus impact untuk negara itu teknik sipil itu gede banget. Soalnya pas banget soalnya Indonesia lagi gencar-gencarnya pembangunan nih. Iya, apalagi di Kalimantan kan. Iya, mau pindah ibu kota. Iya. Nah, aku pertama kali muncul di pikiranku itu SMA kelas 3 seperti kamu. Hampir lulus gini itu sudah cari-cari mau kemana. Nah, itu baru di teknik sipil sepertinya masa depan cerah. Ya udahlah. Kita Kenapa cari harus teknik sipil nggak yang lain kayak kedokteran atau market manajemen gitu? Menurutku itu fakultas teknik itu beda dari yang lain yo. Teknik itu paling spesial dari fakultas kedokteran, apa teknik sipil apalagi. Itu udah beda dari yang lain, itu bagus. Terus solidaritasnya tinggi. Terus di sana kamu bakal banyak dapat teman-teman hebat. Keunggulan teknik sipil itu kamu bisa berhitung dan menggambar di saat bersamaan. Terus banyak lagi nih, ada lagi nih. Terus
kamu bisa mengkira-kira danamu untuk membangun sebuah bangunan yang ideal namun murah gitu kalau teknik sipil. Kuliah teknik sipil tuh masih B untuk sementara ini. Wah banyak yo, saya kasih kisi-kisinya ya. Salah satunya ya beberapa. Kamu semester pertama itu bakal dikasih dasar-dasar kayak matematika teknik. Semester 2 tuh kayak masih ada pelajaran kayak olahraga, agama, Pancasila gitu. Tapi begitu sudah masuk semester besar, kamu baru mempelajari mekanika fluida, gambar teknik, ilmu tanah, jalan kereta api, geometri jalan, dan lain-lain. Nah, Terus sistem perkuliahannya tuh kayak mana? sistem perkuliahannya waktu dulu itu kan offline. Ya setiap pertemuan itu dibahas lah apa yang kesulitan, soalnya kan teknik sulit lah identiknya. Nah kalau sekarang online ya tahu sendirilah, lebih banyak tugas daripada pembahasan. Syarat kelulusan ya setauku ya, kalau dari segi nilai itu kan bebas, mau IPK berapa aja, mau nilai A, B, C, kalau mau lulus yang penting nilai apa adanya kan terserah. Nah tapi kalau untuk ya biar bagus ya jangan ada sampai nilai C. Terus kalau biar lulus itu harus mempelajari yang namanya skripsi. Nah besok kamu tuh kalau skripsi itu harus pakem itu apa ya, pokoknya kamu kalau udah masuk sipil itu harus semua itu bisa, yang penting tahu inti-intinya, dasar-dasarnya. Terus setiap step by step itu kamu itu harus lulus, karena kamu di sana akan menghadapi banyak sekali ujian. Jadi syarat lulusnya itulah ujian-ujian itu. Nah waktu skripsi jadi lebih mudah, praktikumnya itu banyak tuh syarat lulusannya. Ujian praktikum tuh harus lulus semua. Yuk. Yang pertama tuh jelas matematika dan fisika. Kalau kamu ahli itu udah saya jamin nggak ngulang. Tapi kalau masih ya sulit lah, matematika fisika masih perlu belajar lagi. Waktu kuliah ya harus lebih ekstra belajar, soalnya nggak luput dari hitungan ya. Setiap mata pelajaran pasti ada hitungan. Setiap semester maksudnya, semester 1 ada hitungannya, 2, 3 sampai seterusnya. Ada Potensinya ya, kita tuh diajarkan untuk menghitung dan memprediksi. Kalau kan banyak ya itu teknik sipil, tapi masing-masing kayak menjadi konsultan. Nah kalau hal umumnya ya, teknik sipil tuh kita dapat menghitung sebuah konstruksi bangunan supaya kokoh dan berdirinya itu tidak hancur dengan gangguan alam seperti gempa, kan banyak gempa gitu. Nah kita itu menghitung supaya bangunan itu kokoh. Nah seperti itu hal umumnya. Nah rata-rata ya itu biasanya di atas 4 tahun. 4 tahun artinya Ya mungkin 4-5 tahun itu. Itu kalau rata-rata ya. Itu kalau nggak pernah ngulang. Semester 1 nilainya AB terus. Semester 2 AB, 3 AB ya 4 tahun selesai lah. Cepat itu kita itu pertama kita harus punya banyak teman kan, ada yang pinter, ada yang bodoh kan semua orang beda-beda ya. Ya kalau bisa berteman ya dengan yang pintar-pintar lah. Soalnya itu kalau orang pintar itu membuat motivasi ikut belajar jadi cepat. Terus kalau kuliah tuh jangan sering titip absen, berangkatnya tepat waktu. Terus dan sering-sering yang namanya nggak ngerjain tugas dikerjain terus, terlambat ya. Kamu nggak pernah berangkat kuliah nggak serius, terus nilai dapet C biarin aja, terus banyakan main, kuliah titip absen, kan nggak mudeng kan, nggak pernah tatap muka, terus pergaulannya kurang. Berteman sama siapa aja tuh boleh, tapi ya lihat-lihat. Kalau
jarang temannya itu kita sulit sendiri. Udah ada tugas kita nggak bisa tanya. Kalau itu solidaritas penting di teknik. Nah itu seperti itu. Wah gelarnya itu sarjana teknik itu semester 1 lah. Sarjana teknik ST. ST ya. Kalau kita anak teknik itu ST. Kalau dulu tuh IR, insinyur. BUMN, tahu nggak? Badan Usaha Milik Negara. Terus kita di perusahaan-perusahaan milik negara seperti Wika Beton mungkin. Ya bukan sih. Kurang lebihnya tuh yang milik negara itu loh. Perpu, pembangunan, terus saluran irigasi, bikin proyek reklamasi. Wah itu sudah anak teknik semua. Ya mungkin bukan hanya teknik sipil doang, tapi ada teknik elektro, teknik Teknik tapi rata-rata teknik sipil. Iya, teknik sipil paling dibutuhin itu sebenarnya teknik sipil sama arsitektur itu sih. Sekarang tuh yang lagi gencar-gencarnya Iya. menurutku ya. Jadi sekarang saya akan mewawancarai salah satu lulusan teknik sipil yang sekarang sudah bekerja di perkantoran swasta. Nah, orang itu sendiri salah satu keluarga saya, yaitu ayah saya. Nah, karena beliau tidak mengerti tentang virtual Zoom, maka dia lebih ingin menggunakan WA sebagai medianya. Oke, kita mulai. Nama perusahaan sekarang yaitu PT Jongka Indonesia. Lalu jabatan yang jabatan beliau sekarang di kantor yaitu sebagai marketing manager, yang tugasnya mencari serta mendapatkan proyek untuk kantornya. Nah, salah satu syarat pendidikan di bagian jabatannya yaitu minimal S1 atau sarjana. Lalu sarjananya itu maksudnya sarjana teknik, mau teknik kimia, industri, sipil, yang penting teknik informatika juga bisa. Lalu jabatan apakah yang harus mempunyai kemampuan jasmani yang bagus atau tidak, atau ada syarat intelijensi atau psikis yang diperlukan untuk menjabat. Lalu katanya iya dong, karena kita harus mempunyai kemampuan jasmani yang bagus. Masa orang cacat jadi manajer. Lalu syarat khususnya pengalaman itu minimal 5 tahun pernah menjabat jadi bagian marketing atau jabatan itu. Lalu selanjutnya kondisi pas kerja itu gimana sih? Sering lapangan kerja di kantor, perkantoran, atau lebih sering di lapangan seperti di proyek-proyek gitu. Lalu jawabannya 50% di dalam, lalu 50% di lapangan. Oke, kalau naik jabatan tuh biasanya misalnya mendapatkan promosi. Nah, itu biasanya mendapatkan seperti apa sih? Seperti naik gaji atau nambah fasilitas atau mendapatkan yang lain. Terus jawabannya itu menambah gaji serta fasilitas. Contoh fasilitas tuh kayak mendapat fasilitas transportasi, serta dapat fasilitas bahan bakar mobil yang gratis, serta mendapatkan media gratis seperti pulsa. Lalu lokasi pekerjaannya tuh di mana? Lalu lembaga perusahaan apa? Nah, lokasi pabrik pertama tuh di Serang, Banten. Lalu kantor pusatnya tuh berada di Jakarta Pusat atau lebih tepatnya di Blok M. Terus PT-nya itu dipegang sama orang hanya satu, yaitu Bapak Suprapto Widodo, itu yang punya. Lalu jabatan yang termasuk golongan tuh yang gimana di kantor? Nah, di sini staf marketing sampai atas, lalu staf accounting ke atas, dan para direksi.
Nah, pengalaman di luar sekolah yang dapat menunjang profesi itu apa aja? Seperti kegiatan-kegiatan di luar sekolah itu yang bisa mengembangkan diri dan berguna untuk pekerjaan dan jabatan itu. Nah, jawabannya kegiatan yang bisa untuk mengembangkan diri ini seperti sosialisasi atau sering ketemu teman, diskusi, kerja kelompok, lalu sedikit bermain game untuk refreshing. Tapi itu hanya sedikit saja, soalnya itu buat refreshing. Lalu suka duka menjalani profesi ini tuh apa aja? Nah, sukanya pertama itu bangga, soalnya bisa keliling Indonesia dan mendapat proyek jutaan atau miliaran. Bisa keliling Indonesia itu karena proyeknya itu dari Sabang sampai Merauke. Soalnya Indonesia dalam tahap pembangunan, maka banyak proyek-proyek di luar kota. Lalu dukanya itu kalau pas ada pembayaran yang macet, maksudnya kayak pembayaran yang telat oleh klien-klien. Nah, itu yang membuat dukanya. Lalu penghasilan gaji yang didapat. Penghasilan yang didapat dari jabatan ini yaitu 15 juta sampai 20 juta. Sekian dari saya dari wawancara mahasiswa dan para mantan teknik sipil. Terima kasih buat Ibu Guru serta Bapak Guru untuk mendampingi saya dalam sekolah untuk mencapai tujuan siswa-siswa dan siswi-siswi ke depannya. Baik, terima kasih. Sampai jumpa.